Besem ahab ve aben veruak hakodes a Elohim ehad. Amen. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amen. Selamat pagi saudaraku Boger Top, salam sejahtera bagi kamu semua. Aya lanu Boger Niflah. Semoga hari ini menjadi pagi yang terindah bagi kita, sehingga hati kita penuh sukacita untuk mengangkat semua tanggung jawab melalui pekerjaan kita masing-masing. Dan dalam segala perkara, tentu hal ini yang kita lakukan, Tuhan yang patut kita permuliakan. Firman Tuhan kembali menyapa kita semua, dan sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hidup yang Engkau karuniakan, dan kami hendak mengisi kehidupan kami di dalam terang firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan firman-Mu ini menjadi motivasi bagi kami hari ini dalam menjalani seluruh aktivitas kehidupan, dan apapun yang kami lakukan, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami dan memberkati pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Lukas pasal 10 ayat 38 hingga 42 demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Tema kita, memilih yang terbaik di antara yang baik. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita akui bahwa sikap Maria, sikap Marta adalah baik adanya dalam hal menyambut Yesus. Mereka menyambut Yesus dan rombongannya dengan caranya masing-masing. Marta menyibukkan diri untuk mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan kebutuhan jasmani. Sementara Maria dengan nyaman menyambut Yesus melalui kerinduan hatinya untuk duduk dekat Tuhan Yesus mendengarkan akan pengajarannya. Memang benar saudaraku bahwa kebiasaan dalam rumah adalah seharusnya Maria ada bersama-sama dengan Marta, mempersiapkan dan menyediakan segala sesuatu untuk menjamu kedatangan Yesus. Karena itu wajar jika Marta protes. Namun Yesus justru memberikan kesan lain. Melalui kisah ini, Yesus mau menyatakan bahwa ada yang utama, tetapi ada yang lebih lagi yang utama. Jika di depan mata kita ada yang jauh lebih utama dari yang utama, maka tentunya kita tidak akan menyia-nyiakan hal itu, bukan? Nah, Maria tidak menyia-nyiakan kedatangan Yesus. Jika Yesus menyempatkan diri datang ke rumah mereka di sela-sela kesibukan pelayanannya, maka hal itu yang tak selamanya akan terulang menurut pemikiran Maria. Sehingga Maria tidak mau momen tersebut berlalu tanpa ada kesan yang terindah, yakni duduk di kaki Tuhan mendengarkan pengajarannya. Fokus pengajaran yang bisa kita dapatkan dalam perikop ini adalah bagaimana Maria yang haus akan firman Tuhan dan berupaya untuk terus ada dekat dengan Yesus. Sikap ini membuat Marta memprotes Maria, dan bahkan dengan emosi ia datang kepada Yesus agar Yesus menegur saudaranya. Tetapi jawaban Yesus sangat telak. Yesus mengatakan, "Marta, Marta,
Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, jawaban Yesus ini mempertegas hal yang positif dari sikap Maria, bahwa ia telah mengambil dan memilih yang terbaik untuk kehidupannya, yakni mau dekat dengan Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kisah ini bukan hendak menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Marta adalah salah, sedangkan Maria yang benar. Kedua penyambutan itu sama-sama baik. Semangat pelayanan dan penyambutan Marta dan Maria terhadap Yesus sama-sama memiliki nilai penting. Tetapi persoalannya ialah kita harus menempatkan mana yang terbaik di antara yang baik. Sebab saudara-saudara, kalau tidak, maka segala sesuatu yang kita kerjakan akan melahirkan kekecewaan, kita akan marah, dan kita akan mengumpat, dan kemudian kasih akan semakin hambar dalam diri kita. Itulah sebabnya saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sang penulis Lukas mau mengangkat kisah Marta dan Maria ini tepat setelah Lukas mengangkat cerita Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Hal yang terpenting yang hendak disampaikan dari rentetan kisah ini ialah, jikalau pengajaran itu tidak memiliki dasar yang benar, maka apapun yang kita lakukan akan sia-sia. Dan apapun bentuk pelayanan kasih kita kepada setiap orang, jikalau ia juga tidak berdasar kepada kebenaran firman Tuhan, maka hal itu pun akan menjadi hambar. Sehingga saudara-saudara, disinilah Yesus mau mengoreksi Marta, bahwa kesibukan memikirkan hal-hal duniawi menyita banyak waktu bagi Marta untuk memikirkan hal yang lebih baik lagi, yakni duduk di dekat kaki Tuhan mendengarkan pengajarannya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan kepada Marta, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Kekhawatiran Marta telah membawa dia pada sikap yang salah, sampai-sampai telah memerintah Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus sendiri menegur, bahkan memarahi saudaranya Maria. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, terkadang kita terlalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak begitu penting dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Misalnya, saat kita mendapat giliran ibadah keluarga, fokus kita bukan lagi pada firman, tetapi pada siapa yang akan melayani dan apa yang akan kita suguhkan terkait dengan makan dan minum bagi setiap orang yang hadir di dalam ibadah. Karena itu saudaraku, mari kita fokus dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Maria, bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Kita diajar untuk merenungkan kembali bagaimana ketulusan, keikhlasan, dan niat kita yang murni untuk berjumpa dengan Tuhan. Adakah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya, mau menenangkan batin kita untuk duduk merenungkan sabdanya, serta siapkah kita membulatkan tekad kita menjadi pewarta firman-Nya. Pilihlah yang terbaik di antara yang baik. Damai sejahtera Allah memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Tuhan Yesus Kristus sekarang dan selama-lamanya. Amin.